Halo Gen Ajar, bertemu lagi di channel Generasi Pembelajar. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Walaupun kita belajar dari rumah masing-masing dan belum masuk sekolah, tetap laksanakan protokol kesehatan. Mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, kali ini kita akan belajar materi tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan. Ini adalah materi yang melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang perkalian dan pembagian pecahan, baik itu pecahan desimal, pecahan campuran, ataupun pecahan biasa. Kita akan mencoba mengaplikasikan materi-materi sebelumnya untuk menyelesaikan masalah yang tentunya berkaitan dengan pembagian dan perkalian pecahan. Baik, langsung saja silakan kalian simak videonya dengan baik. Tapi sebelumnya silakan kalian subscribe channel ini dan tentunya nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika ada video yang baru. Baik Gen Ajar semuanya, untuk soal yang pertama yaitu seorang pedagang mempunyai persediaan 12,5 kg tepung terigu. Setengah dari tepung terigu tersebut sudah dipesan oleh ibu. Sisa tepung terigu tersebut dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik. Jika berat tepung di setiap kantong adalah 0,25 kg, berapa banyak kantong tepung terigu yang dihasilkan? Kita perhatikan tulisan yang berwarna merah. Ya. Di sini ada 12,5 kg. Dalam artian di sini ada persediaan secara keseluruhan ya. Kemudian setengah dari tepung tersebut sudah dipesan oleh ibu. Nah, berapa sih setengah dari 12,5 kg? Kita bisa mencarinya dengan menggunakan operasi hitung perkalian. Kemudian akan dimasukkan. Kalau logikanya dimasukkan itu nantinya ya, tepung tersebut pastinya akan dibagi ke dalam beberapa kantong. Nah, oleh sebab itu operasi hitung yang kita gunakan selanjutnya adalah pembagian. Nah, dibagi berapa? Dibagi dengan berat setiap kantong tepung terigu, yaitu 0,25 kg. Nah, nanti akan ketemu itu berapa banyaknya kantong tepung terigu yang dihasilkan. Oke Gen Ajar, kita coba untuk menyelesaikan soal yang pertama. Untuk memudahkan kita dalam memahami soal cerita, kita bisa menggunakan diketahui, ditanya, dan dijawab. Baik, kita coba untuk membaca kembali soal ceritanya sambil kita mengisi diketahui, ditanya, dan dijawab. Seorang pedagang mempunyai persediaan 12,5 kg tepung terigu. Maka kita masukkan di kolom diketahui ya, persediaan sama dengan 12,5 kg. Kita lanjutkan, setengah dari tepung terigu tersebut telah dipesan oleh ibu. Nah, ini yang dipesan oleh ibu adalah setengah, bukan dalam kilogram ya, tapi setengah dari persediaan. Kalau kita bisa memahaminya, setengah ini berarti setengah dari 12,5 kg. Kita lanjutkan, sisa tepung terigu tersebut dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik. Jika berat tepung terigu di setiap kantong adalah 0,25 kg, nah ini kita masukkan berat per kantong kira-kira 0,2 kg. Kita sampai kepada pertanyaan, berapa banyak kantong tepung terigu yang dihasilkan? Nah, kita bisa menuliskannya di bagian ditanya ya. Banyak kantong yang dihasilkan sama dengan titik-titik. Kenapa ini di bold atau ditebalkan tulisannya? Karena nanti kita akan menghubungkannya dengan kesimpulan dari soal nomor 1. Oke, kita mulai untuk menjawabnya. Terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa sih yang dipesan oleh ibu, terutama dalam satuan kilogram ya. Mencari berat pesanan ibu sama dengan pesanan ibu ya, tadi setengah dari persediaan kali persediaan. Di sini ada setengah kali 12,5 kg sama dengan
1/2 kali 125 per 10. Ingat, di sini kita mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kalau sudah dalam bentuk perkalian, kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang penyebut kali penyebut. 1 kali 125 per 2 kali 10 sama dengan 125 per 20 atau sama dengan 6,25 kg. Nah, itu yang dipesan oleh ibu, yaitu seberat 6,25 kg. Kemudian langkah yang kedua adalah kita mencari sisa persediaan yang ada di pedagang ya. Caranya adalah persediaan total tadi dikurangi dengan pesanan ibu, tentunya dalam satuan kilogram. 12,5 kg dikurangi 6,25 kg, hasilnya 6,2 kg. Nah, kemudian selanjutnya langkah yang ketiga adalah, atau langkah yang terakhir ini ya, mencari banyaknya kantong yang digunakan dengan menggunakan operasi hitung pembagian pecahan ya. Jadi kita menggunakan konsepnya pada langkah yang terakhir. Seperti apa? Adalah seperti ini. Banyaknya kantong sama dengan sisa persediaan, yaitu 6,25 dibagi berat per kantong. Berat per kantong tadi adalah 0,25 kg. Jadi di sini 6,25 kg dibagi 0,2 kg. Kalian mungkin bisa langsung mengerjakannya, tetapi kalau kalian ingin lebih lebih mempermudahnya, kalian bisa mengubah pecahan desimal ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kita tinggal mengubahnya. 6,25 menjadi 625 per 100, 0,25 diubah menjadi 25 per 100. Ingat, ini ada dua angka di belakang koma, maka menjadi per 100 ya. Baik, karena sudah dalam bentuk operasi hitung pembagian pecahan biasa, kita tinggal melanjutkan langkah berikutnya, yaitu dengan cara mengubah pembagiannya menjadi perkalian. Nah, caranya sama seperti kemarin ya. Pembaginya kita ubah posisinya ya. Di sini diubah posisi, pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Sedangkan pecahan yang dibagi posisinya tetap sama. Oke, kalau sudah dalam bentuk perkalian, maka kita tinggal mengalihkan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Hasilnya adalah 62.500 per 2.500. Kita bisa menghilangkan nolnya, pembilangnya 2, penyebutnya 20 yang dihilangkan, maka menjadi 625 per 25. Kalau kalian dihitung-hitung ya, kalian bisa menemukan 25 kantong. Nah, ini hasilnya. Kalau sudah ketemu hasilnya, maka kita tinggal membuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya bagaimana? Jadi banyaknya kantong yang dihasilkan ada 25 kantong plastik. Sekarang kita perhatikan antara yang ditanya dengan kesimpulan tidak jauh berbeda ya, karena kesimpulan itu harus disesuaikan dengan apa yang ditanyakan. Baik, itu ya untuk soal yang pertama. Soal nomor 2, di dalam kaleng terdapat 5 liter minyak goreng. Seluruh minyak tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik. Jika setiap kantong berisi 1/2 liter minyak goreng atau setengah liter minyak goreng, berapa kantong minyak goreng yang dihasilkan? Ini lebih sederhana dari soal nomor 1. Di sini ada 5 liter minyak goreng. Berarti secara keseluruhan minyak gorengnya sebanyak 5 liter. Nah, di sini menggunakan kata kunci yaitu dimasukkan. Nah, dimasukkan itu pastinya nanti akan dibagi-bagi ke dalam beberapa kantong plastik. Oleh sebab itu, kita bisa menggunakan operasi hitung pembagian. Bagaimana cara mengerjakannya? Silakan kalian perhatikan baik-baik. Hal yang kedua,
Masih tetap sama, kita menggunakan diketahui, ditanya, dan dijawab. Ini agar lebih mempermudah kita dalam memahami sebuah soal cerita. Kita baca lagi soalnya. Di dalam kaleng terdapat 5 liter minyak goreng. Ya, kita masukkan di sini volumenya. Volume minyak goreng sama dengan 5 liter. Ini total keseluruhan minyak yang ada ya. Kemudian seluruh minyak tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik. Jika setiap kantong berisi 1/2 liter minyak goreng, berapa kantong minyak goreng yang dihasilkan? Maka ini kita langsung kepada bagian pertanyaan. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu dimasukkan. Kalau dimasukkan ya, itu besar kemungkinan itu adalah operasi hitung pembagian pecahan. Hampir sama dengan soal yang tadi, dan sepertinya soal ini lebih mudah ya daripada soal yang tadi. Kita tinggal langsung saja kita mencari dengan menggunakan operasi hitung pembagian pecahan, yaitu antara yaitu volume minyak goreng secara total dibagi volume per kantong. Jadi 5 dibagi 1/2. Nah, kenapa di sini kok 5-nya? Kalau kalian perhatikan ya, di sini 5-nya berubah menjadi 5/1. Ya, kenapa jadi 5/1? Karena untuk mengimbangi pembaginya adalah pecahan, maka yang dibagi bilangan yang dibagi lebih baik kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Nah, kenapa 5/1? Ini agar lebih mempermudah kita dalam membuat sebuah pecahan. Ingat ya, bilangan bulat bisa langsung dijadikan pecahan dengan mengubahnya menjadi pecahan per 1. Bilangan 1 adalah penyebut dan pembilangnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya misalnya 7, kita mau ubah ke dalam bentuk pecahan, maka tinggal kita ubah aja 7/1, ya kan? Atau mungkin bilangan yang lain misalnya 8. 8 kita ubah menjadi sebuah pecahan, maka nanti akan menjadi 8/1. Nah, kita sudah memiliki pecahan yang akan kita bagi, yaitu 5/1 dibagi 1/2 ya. Ini dia. Langsung saja kita mengikuti langkah-langkah operasi hitung pembagian pecahan, yaitu dengan mengubahnya menjadi sebuah perkalian. Angkanya sama ya, 5/1 kali 2/1. Ingat, pecahan yang pembagi ya, pecahan pembaginya harus pindah posisi. Pindah posisi antara pembilang dan penyebutnya. Kalau sudah dalam bentuk perkalian, maka kita tinggal mengalihkannya, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 2 per 1 kali 1. Hasilnya 10/1. Atau 10 dibagi 1. Hasilnya adalah 10 kantong. Oke, itu hasilnya. Tapi akan lebih sempurna kalau kita membuat kesimpulannya. Jadi banyaknya kantong yang dihasilkan ada 10 kantong minyak goreng. Ingat, sekali lagi dalam membuat kesimpulan kita harus memperhatikan bagian yang ditanya ya. Sebisa mungkin apa yang menjadi kesimpulan itu intinya sama dengan apa yang ditanyakan. Baik, itu untuk jawaban soal nomor 2. Demikian Gen Ajar materi kita pada kali ini. Semoga kalian bisa lebih memahaminya dengan lebih baik. Untuk menambah pemahaman kalian bisa mencoba 2 soal ini untuk diselesaikan. Soal yang pertama, Tina membeli gula pasir 7,5 kg. Gula pasir tersebut akan dibungkus dalam kantong-kantong plastik kecil. Setiap kantong plastik berisi 1/4 kg. Berapa banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan Tina? Kemudian yang kedua, ayah mengisi bensin pada mobil 5/4 liter setiap hari. Ayah mengisi selama 1 minggu. Kira-kira berapa banyaknya bensin yang dibeli ayah ya selama 1 minggu? Silakan kalau kalian mengalami kesulitan, kalian bisa menanyakan ke guru kalian, orang tua kalian, atau mungkin saudara kalian yang sudah memahami materi ini.
Sekian dan terima kasih. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Kemudian, sekali lagi tetap jaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Salam generasi pembelajar, generasi belajar sepanjang hayat.